Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Wanda Fajar dengan NIM 220304187. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen teknologi informasi dari pertemuan 9 sampai pertemuan 15. Baik, pertemuan 9, kemampuan antarpribadi. Pengertian kemampuan antarpribadi adalah kemampuan untuk berinteraksi secara efektif dengan orang lain, meliputi keterampilan komunikasi, empati, kerjasama, dan resolusi konflik. Cara mengembangkan kemampuan antarpribadi: yang pertama, latihan komunikasi efektif. Dan yang kedua, meningkatkan kesadaran diri. Dan yang ketiga, mendengarkan dengan empati. Dan yang keempat, belajar menerima kritik. Dan selanjutnya, bergabung dalam kegiatan sosial atau organisasi. Kesimpulannya, kemampuan antarpribadi adalah kunci dalam kehidupan sosial dan profesional. Pertemuan 10, perubahan dan inovasi organisasi. Perubahan adalah gangguan sesaat yang bisa direncanakan. Jenis dan faktor perubahannya: yang pertama struktur, dan yang kedua teknologi, dan yang ketiga orang, dan yang keempat internal, dan kelima eksternal. Tantangan dan penolakan perubahan: yang pertama takut kehilangan kekuasaan dan kenyamanan, yang kedua tidak paham tujuan perubahan, dan yang ketiga tidak percaya dengan pemimpin, dan yang keempat takut tidak mampu menyesuaikan. Lanjut, pertemuan 11, manajemen pemasaran, manajemen keuangan, manajemen SDM, dan manajemen operasi. Baik, saya jelaskan manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran adalah proses merencanakan dan melaksanakan konsepsi, penetapan harga, promosi, dan distribusi ide, barang, dan jasa untuk menciptakan pertukaran yang memuaskan tujuan individu dan organisasi. Intinya, manajemen pemasaran berfokus pada bagaimana sebuah perusahaan mengenali keputusan pelanggan, menciptakan produk atau layanan yang memenuhi kebutuhan tersebut, menetapkan harga yang menarik, mempromosikan secara efektif, dan mendistribusikannya agar sampai ke tangan konsumen. Tujuannya adalah untuk meningkatkan penjualan, memperluas bangsa pasar, dan membangun citra merek yang kuat. Manajemen keuangan adalah segala aktivitas yang berhubungan dengan pengambilan keputusan terkait perolehan, penggunaan, dan pengelolaan dana serta aset keuangan dalam suatu organisasi. Ini meliputi perencanaan keuangan, penganggaran, pengelolaan kas, investasi, dan pengelolaan risiko keuangan. Manajemen sumber daya manusia atau SDM adalah serangkaian aktivitas organisasi yang diarahkan untuk menarik, mengembangkan, dan mempertahankan tenaga kerja yang efektif. Ini mencakup proses rekrutmen dan seleksi, pelatihan dan pengembangan, manajemen kinerja, kompensasi dan tunjangan, hubungan karyawan, serta memutuskan hubungan kerja. Manajemen operasi adalah bidang manajemen yang berfokus pada perancangan, pengawasan, dan pengendalian proses produksi barang atau jasa secara efektif dan efisien. Ini melibatkan pengelolaan semua input, bahan baku, tenaga kerja, teknologi untuk menghasilkan output, produk dan layanan yang berkualitas tinggi dengan biaya yang optimal. Pertemuan 12, memotivasi dalam pengantar manajemen. Memotivasi adalah proses yang menjelaskan intensitas, arah, dan ketekunan usaha seseorang. Mengapa memotivasi penting dalam manajemen? Yang pertama, meningkatkan produktivitas. Yang kedua, menumbuhkan loyalitas. Yang ketiga, mendorong inovasi. Dan yang keempat, menurunkan turnover. Dan selanjutnya yang kelima, membantu pencapaian tujuan. Cara meningkatkan motivasi karyawan. Dan yang pertama, berikan insentif dan penghargaan. Dan yang kedua, ciptakan lingkungan kerja positif. Dan yang ketiga, tawarkan peluang pengembangan. Pertemuan 13 dan 14, kewirausahaan dan dinamika kelompok dan kerjasama tim.
Kewirausahaan adalah kemampuan menciptakan dan mengelola usaha. Peran wirausahawan dalam manajemen, yang pertama pencipta inovasi, dan yang kedua pengambilan risiko, dan yang ketiga penggerak ekonomi, dan yang keempat pemimpin visioner. Fungsinya manajemen dalam kewirausahaan, yang pertama perencanaan strategi atau bisnis, dan yang kedua pengorganisasian, pengelolaan sumber daya, dan yang ketiga pengarahan, memimpin dan memotivasi, dan yang keempat pengendalian, evaluasi dan perbaikan. Apa itu dinamika kelompok? Kekuatan dalam hubungan antar anggota yang mempengaruhi tujuan dan fungsi kelompok. Faktor yang mempengaruhi dinamika: ukuran kelompok, komposisi anggota, tujuan bersama, gaya kepemimpinan, komunikasi, dan konflik. Manfaatnya kerjasama tim, efisiensi meningkat, ide dan solusi kreatif, hubungan yang kuat, konflik diminimalkan, tujuan tercapai bersama. Dinamika kelompok dan kerjasama tim penting dan efektivitas organisasi. Selanjutnya, pertemuan 15, teknologi informasi dan manajemen serta manajemen risiko. Pengertiannya, teknologi informasi atau TI, kumpulan alat, proses dan metodologi untuk mengumpulkan, mengelola, menyimpan dan menyebarkan informasi. Manajemen proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi. Tahapan manajemen risikonya, yang pertama identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, penanggulangan risiko, dan yang kelima monitoring dan review. Contoh penerapan TI dalam manajemen: yang pertama, dashboard digital untuk memantau kinerja. Yang kedua, sistem ERP untuk integrasi unit bisnis. Dan yang ketiga, big data analysis untuk keputusan strategis. Baik, itu pertemuan 9 sampai 15. Selanjutnya, yang pertama, berdasarkan teori hierarki kebutuhan Maslow, masalah Bapak Didu memungkinkan besar terjadi pada level kebutuhan harga diri, extreme needs atau aktualisasi diri, self-actualization needs. Dan yang kedua, teori dua faktor Herzberg membagi faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan dan ketidakpuasan kerja menjadi faktor hengin dan faktor motivator. Faktor hengin ini adalah faktor-faktor yang jika tidak ada atau tidak memadai akan menyebabkan ketidakpuasan, tetapi tidak secara langsung memotivasi. Faktor motivator ini adalah faktor-faktor yang berhubungan dengan isi pekerjaan diri sendiri dan mampu memotivasi karyawan untuk mencapai kinerja yang lebih tinggi. Ketiga, manajer perlu melakukan pendekatan yang personal dan struktur untuk memotivasi Bapak Didu. Langkah-langkah yang seharusnya dilakukan. Yang pertama, komunikasi empati dan terbuka. Ajak Bapak Didu berbicara secara pribadi dan dengarkan dengan seksama keluh kesahnya. Yang kedua, identifikasi akar masalah. Bersama Bapak Didu, gali lebih dalam apa yang sebenarnya yang terjadi penyebab demotivasinya. Yang ketiga, berikan umpan balik positif dan pengakuan. Soroti kontribusi positif Bapak Didu dan akui pencapaiannya. Dan yang keempat, evaluasi beban kerja dan lingkungan kerja. Pastikan beban kerja Bapak Didu realistis dan lingkungan kerja yang mendukung. Yang kelima, lakukan tidak lanjut serta langkah-langkah diambil. Lakukan tidak lanjut secara berkala untuk memantau
memantau kemajuan dan memastikan bahwa motivasi Bapak Didu kembali meningkat. Dan yang keempat, strategi manajer SDM jangka pendek dan jangka panjang. Sebagai manajer SDM, strategi yang bisa diterapkan atau kasus Bapak Didu dan juga untuk mencegah demotivasi di masa depan. Yang pertama, strategi jangka pendek, konseling karyawan, program mentoring atau coaching, penugasan proyek khusus, pengakuan cepat, fleksibilitas kerja jika memungkinkan. Strategi jangka panjang, program pengembangan karir, struktur sistem pengolahan kerja yang efektif, budaya pengakuan dan apresiasi. Dan yang kelima, penggunaan teori ekspektasi from untuk menyelesaikan masalah ini. Teori harapan ekspektasi teori from menyatakan bahwa memotivasi seorang bergantung pada 3 faktor utama: ekspektasi, instrumentalitas, dan valensi untuk memecahkan masalah Bapak Didu. Hanya itu video singkat penjelasan manajemen teknologi informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.